Uh, untuk yang pertama kali ya ini ya kita ketemu ya teman-teman, pertemuan kita nanti akan 10 kali pertemuan ke depan. Sorry saya mau dulu ya. Jadi 10 kali pertemuan, jadi kita full materi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan satu pertemuan pun karena lumayan penting materi yang kita bahas gitu ya. Kemarin beberapa sudah kenalan ya di grup ya teman-teman ya. Kak Bira saya tahu, Kak Intan saya tahu, Kak Prince ini Kak Cece ya. Terus Kak Radia Tunisa, nah ini yang belum kenal saya. Nah, nggak apa nanti diteruskan aja di grup teman-teman ya. Karena kalau kita habiskan untuk perkenalan, nanti sayang waktunya kita. Maksudnya seperti itu gitu ya. Biar kita efisien waktunya, teman-teman juga belajarnya maksimal ya. Itu yang paling penting menurut saya seperti itu. Nah, teman-teman mungkin sudah pada kenal gitu ya di pamflet gitu ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi saya memang belajar IELTS itu sudah beberapa sejak tahun kapan ya? Ya mungkin 2-3 tahun yang lalu teman-teman gitu ya. Cuman waktu itu nilai writing saya memang yang paling hancur gitu ya. Saya di tes pertama itu cuma dapat 5,5 ya kan. Memalukan ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga usaha gitu kan. Waktu itu pun saya sudah merasa bagus gitu ya waktu itu ya. Cuma ternyata dapatnya 5,5 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadi apa ya? Ya jadi pemicu inilah ya, penyemangat lah ya untuk retest selanjutnya. Nah, terus ya retest terakhir saya kemarin bulan Maret, jadi baru saja kemarin gitu ya, sebelum pandemi gitu ya. Karena setelah saya itu sudah nggak ada retest lagi teman-teman. Jadi saya yang kemarin terakhir sebelum pandemi, tapi kan kemarin bulan Juni tanggal 6 sudah dibuka, gitu ya. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa sudah bisa tes gitu ya di tempat-tempat yang teman-teman ya mungkin yang terjangkau lah dari teman-teman gitu ya. Nah, sangat bersyukur sekali ya kemarin sebelum tes memang saya ada pelatihan 4 bulan dari LPDP gitu ya. Jadi selama 4 bulan itulah kita berjibaku gitu ya. Gimana sih ini writing kok kita dapat cuma 6 aja itu kan kesel gitu ya kan. Kalau nggak 6, 5,5 pokoknya mepet-mepet lah, nggak pernah kita tuh dapat 7. Nah, akhirnya selama 4 bulan itu ya kita banyak beli buku, kita banyak studi kasus gitu ya. Kenapa ini kok cuma sekian nilainya? Kenapa kok cuma sekian gitu ya? Nah, dari situ ya ternyata ya minimal kita menemukan beberapa hal yang baru lah. Gitu ya, yang pastinya nanti akan kita share semua di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, semua hal barunya akan kita share gitu ya. Sekarang kita logika saja ya kan. Teman-teman ketemu data. Ya kan? Saya yakin satu Indonesia ini sama cara membaca atau menganalisa sebuah data ya. Nggak akan jauh beda lah cara analisa kita. Ya kan? Tetapi kenapa kita cuma dapatnya sekian gitu ya. Bahkan saya juga yakin juga sebenarnya orang-orang di luar sana pun hitungan sederhananya mereka juga sama cara pembacaan data dengan kita gitu ya. Tetapi lagi-lagi kenapa nilai kita yang masih hancur? Kenapa nilai kita yang masih rendah dan lain-lain? Nah, itulah yang memang bikin saya pribadi kemarin kesal gitu ya. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Nah, hanya studi kasus dan lain-lain nanti semuanya akan kita bahas ya. Kenapa sih ke orang itu hanya dapat nilai sekian? Kenapa sih ke orang itu hanya apa ya istilahnya hanya segitulah ya kan dapat apa namanya skor ya. Makanya memang sungguh memprihatinkan sebenarnya, teman ya mau nggak mau harus kita selesaikan ya kan, nggak mungkin. Nah ini kan standar internasional, masa iya kita mau menurunkan standar kita, kan nggak mungkin ya kan, itu secara logika seperti itu ya. Terus ini ya sudah saya siapkan beberapa slide ya sebelum kita mulai teman-teman. Nah, ini ada slide gitu ya. Ini secara singkat saja, saya nggak mau membahas secara detail juga karena yang jelas nanti kita akan lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, nah teman-teman ya, ini ada how to get IELTS Band 7 on writing IELTS. Ya, kalau listening reading teman-teman mungkin udah biasa aja ya gitu kan. Karena memang orang Indonesia biasanya bagus di listening sama readingnya gitu ya, tetapi tidak untuk writing.
Ya nanti kapan-kapan saya beri statistik gitu ya, betapa writing kita itu benar-benar bukan memalukan ya. Ada yang perlu diimprove gitu ya, biar memang writing kita menjadi satu hal yang lebih baik lah dari pola-pola kemarin. Gitu ya. Nah, ini yang jelas sekali gitu ya teman-teman. Ini saya berikan contoh gitu ya. Ada reading, listening pun teman-teman dapat 9 ya. Ketika teman-teman dapat speaking 6, dan writing 5,5, ini kayak nggak ada harganya teman-teman. Meskipun teman-teman tahu itu overallnya 7,5 ya. Apalagi teman-teman mungkin yang teman-teman di psikolog ya kan, atau mungkin teman-teman di kesehatan itu yang biasanya teman-teman butuh ini ya kan, butuh nilai rating tinggi. Ya, setahu saya teman-teman saya seperti itu ya, kecuali pun juga lebih lagi teman-teman yang mungkin ada special campus requirement-nya di mana mungkin biasanya rating at least 6,5. Ya, itu susahnya minta. Apalagi teman-teman yang mau S3 yang memang minimal ratingnya 7 gitu ya. Makanya teman-teman saya tuh banyak yang stres gitu ya. Sudah sekian puluh kali tes ternyata nggak nyampe gitu ya. Udah habis puluhan juta ternyata IELTS-nya nggak nyampe. Itu kan sedih gitu ya. Nah, makanya memang ya teman-teman harus cari tempat yang tepat untuk belajar writing gitu ya. Nah, soalnya saya dulu juga pernah gitu ya. Saya juga ada pernah kursus berapa kali gitu ya teman-teman ya. Saya juga maksud saya bukan asli dalam artian nggak tiba-tiba langsung sekian gitu ya. Saya sudah pernah kursus itu beberapa tempat gitu ya, dan ya semuanya seperti itu gitu ya. Saya nggak mau bahas ya seperti apa, tapi yang jelas memang nggak sesuai ekspektasi saya lah gitu ya, apalagi dengan uang yang harus saya keluarkan gitu ya. Teman-teman ini cuma 200, saya bilang cuma gitu ya, karena di beberapa tempat biasanya teman-teman ada yang sampai 500, ada yang sampai 700, bahkan ada yang satu lebih ketika teman-teman mencari kursus di writing IELTS ya, seperti itu. Nah, sekali lagi ini overall 7,5, tapi teman-teman tidak bisa memakai overall ini gara-gara writingnya 5,5. Mending ini ya. Ini rating overallnya 7 ya, di reading listening dia 8 sama 7, sekarang di speaking sama writing dapatnya 6 sama 6 ya. Ini lebih mending, acceptable lah secara hitungan gitu ya. Teman-teman masih bisa daftar kampus meskipun kampusnya teman-teman terbatas ya. Tidak semua kampus teman-teman dapat masukan dengan nilai sekian ya. Nah, teman-teman yang mungkin punya niat ke luar negeri, mungkin punya niat kampus-kampus tujuan istilahnya punya reputasi bagus lah ya, teman-teman memang harus siap-siap ya. Biasanya memang butuh speaking atau writing yang tinggi ya. Nah, ini juga bisa dipakai ya gara-gara ratingnya 5,5 dan rata-rata seperti itu ya. Saya nggak mau nyebutin nama gitu ya. Bahkan kemarin seangkatan saya itu ya kan di beberapa tempat itu hanya 10%-nya saja yang lulus. Dalam artian lulus itu ratingnya 6 loh ya. Itu sudah dianggap lulus gitu ya. Padahal cuma 6 gitu ya. Nah, maka berarti yang lain, nah itulah pertanyaan ya. Maka memang ini hal yang benar-benar penting sekali teman-teman gitu ya. Nah, kita cek gitu ya, writing tax 1 ya. Sekali lagi problemnya apa sih gitu ya, kok teman-teman itu cuma dapat rata-rata, sebenarnya rata-ratanya 5,5 kalau saya mau bilang statistik di Indonesia ya. Nilai writing itu cuma 5,5. Betapa hal yang benar-benar membuat hati saya ini ya agak tergugah juga itu kan. Ih, kok bisa gitu ya kan, apa yang salah dengan kemampuan menulis kita gitu ya. Apalagi saya yakin teman-teman lebih dari cerdas lah untuk membaca sebuah data ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah, pertama ya, ini saya nggak mau membahas tentang band deskriptor yang jumlahnya banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau ada 4 kali band 1 sampai band 9 berarti 9 kali 4 yaitu ada 36 ya kan. Masa ya kita membahas 36 gitu ya, susah gitu ya. Makanya saya agak spesifikkan di sini teman-teman ya. Untuk pertama ya namanya adalah tax achievement. Ya, teman-teman ya. Nah, di tax achievement ini ya, apa sih yang diminta writing IELTS sebenarnya dari tax achievement gitu ya. Pertama, how will you describe something?
ya. Sebagus apa teman-teman mendeskripsikan sesuatu? Menarik nggak? Ya kan? Monoton nggak? Gitu ya. Terus ketika orang-orang baca itu kira-kira orang itu enak nggak baca writingnya teman-teman? Ya, itu nomor satu. Nomor dua, how much information you have included? Ya, dari semua data yang teman-teman dapat di writing text one, ya kan, kompleks gitu ya. Nanti kita bicara masalah data setelah ini, gitu ya. Nah, teman-teman secerdas apa memberikan data kepada pembaca? Apakah data-data penting teman-teman lupakan, ataukah data-data penting itu teman-teman include-kan? Nah, ini juga bermasalah. Ya kan? Makanya hati-hati sekali gitu ya untuk masalah data gitu ya. Dan juga how you have selected information. Ya kan, setelah tadi apakah semua teman-teman informasi yang ada di data itu teman-teman masukkan, ya kan? Habis itu teman-teman cerdas apa teman-teman menyeleksi data lagi. Ya kan? Terus yang terakhir adalah write at least 150 words. Yaitu nggak bisa ditawar lagi. Ya. Teman-teman kok menulis writing text itu kurang dari 150 kata, ya sudah. Ya, selesai masalah. Masalahnya teman-teman maksudnya, gitu ya. Biasanya kena penalti. Kalau nggak nilainya 5, ya 5, ya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman memang tidak mampu menulis di range 150 kata. Yang kedua adalah coherence and cohesion. Ya, ini yang orang penting tapi kadang orang sering lupakan, gitu ya. Bagaimana organisasi writing kita, gitu kan? Terus flow-nya seperti apa? Ada nggak linking word-nya, ya kan? Nah, jadi ada nggak sambung-sambung antara paragraf per paragraf? Ada nggak sambungan antara sentence per sentence? Ya, semuanya di situ dibahas. Ya, nanti kita bahas rapi. Ya, terus ada lexical research. Ya, teman-teman lexical research itu adalah vocabulary. Ya, maka teman-teman nanti juga akan saya provide, ya, saya berikan vocab-vocab yang nanti bagus untuk teman-teman tulis di level-level 7. Ya, karena memang beda, teman-teman nanti teman-teman rasakan lah, ya kan. Seperti apa level 6, level 5,5, level 6,5, level 7, ya seperti itu, ya. Terus juga how very accurate and appropriate you are with your vocabulary. Benar nggak teman-teman pakai vocabnya ini? Ya kan, cocok nggak teman-teman pakai vocabnya? Jangan-jangan nggak cocok nih. Ya kan? Terus spelling. Ya, spelling ini juga kena penalti kalau teman-teman nanti sampai salah nulis gitu ya. Ya, ini nggak cuma di writing gitu kan, di sini sama reading teman-teman sekali nulis spellingnya salah sudah auto salah, itu memang nggak cuma di writing ya kan. Makanya kemarin kita waktu real test itu sempat ketawa-ketawa gitu ya, karena ada teman kita itu ya, teman kita yang memang waktu itu nulis disease itu pakai DI gitu kan, harusnya kan DE ya kan, DCAC gitu ya harusnya. Nah dia pakai karena disease gitu kan, dia udah pakai DI gitu kan. Ya jadi ketawa sampai 2 bulan tuh nggak habis-habis gitu ya, gara-gara spelling error ya kan. Nah di situ itu ya, makanya spelling itu hal yang penting sekali teman-teman, jangan sampai spelling ini jadi bumerang untuk kita gitu ya. Nah, gitu. Soalnya ada teman saya tuh ya kan, S2-nya itu bukan di Indon lagi, dia S2-nya udah di native speaker gitu kan. Pintar sekali speaking dan lain-lainnya. Cuman spellingnya ini yang bermasalah. Gitu ya. Jadi kalau listening itu dia ngerti semua apa yang diucapkan oleh si speaker. Ya kan? Tapi gara-gara spellingnya dia bermasalah, jadi dia tetap salah gitu lah ya. Nah, jadi nggak peduli gitu kan. Mau gimana, tapi seperti itulah ceritanya. Ya. Terus yang terakhir, ini grammatical range and accuracy, ini hal yang benar-benar penting ya. Harapan saya teman-teman free error grammar ya, teman-teman tidak ada satupun grammar yang error ya, itu harapan saya lah. Meskipun teman-teman untuk level 7 ya, di writing IELTS level 7 teman-teman masih bisa boleh salah grammar gitu ya. Tapi satu gitu kan, jangan 2, 3. Kalau 2, 3 teman-teman dianggap bukan, kalau satu kan hilaf gitu ya kan, masih dimaafkan. Nah, tapi kalau teman-teman sampai 2, 3 berarti teman-teman sudah dianggap wah ini nggak mampu ini menulis bahasa Inggris gitu kan. Nah, sebenarnya seperti itu. Terus juga teman-teman
using complex sentence ya, apakah teman-teman menggunakan sentence-sentence yang kompleks gitu ya. Kompleks itu bukan melulu susah ya. Kompleks itu juga bisa ya banyak lah teman-teman nanti ya, kita pelajari nanti ya, beberapa struktur-struktur dari sentence ya. Lagi-lagi spelling ya akan menghancurkan nilai teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Nah, ada saya agak pilek saya gitu kan, makanya saya mood gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Oke, nextnya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu gitu ya dari teman-teman ini siapa yang sudah pernah belajar IELTS writing gitu ya. Nah, biasanya lah ya, ini umumnya gitu ya. Teman-teman nanti akan diberikan band deskriptor, itu tadi saya bilang ada 36 band deskriptor gitu ya. Nah, saya dulu pusing gitu ya kan. Ini apa lah ini gitu kan. Task achievement ada band 1 sampai 9. Ya pengen kita band 9 lah gitu ya. Terus ini coherence sama cohesi band 1 sampai 9 gitu kan. Terus seperti itu sampai grammatical range and accuracy. Nah, pola-pola seperti itu ya kita pengen band 9 lah gitu kan. Tapi lagi-lagi gitu ya, akhirnya kita bingung gitu kan. Ini apa lah gitu kan. Karena kita nggak ngerti. Gitu ya, makanya untuk spesial kursus kita kali ini saya tidak akan membahas sedikit pun tentang band descriptor. Ya, sedikit pun saya nggak akan bahas tentang band descriptor. Kenapa? Karena teman-teman pertama bisa baca sendiri. Ya kan? Terus ya, selain itu nanti akan memusingkan. Ya. Nanti akan memusingkan teman-teman dalam memahami band descriptor ya. Maka dari itu saya nggak akan membahas satu pun tentang band descriptor ya, tetapi saya hanya akan fokus bagaimana kategori-kategori nilai 7 minimal teman-teman itu sudah tertulis atau teman-teman sudah pelajari dalam kursus kita nanti. Gitu ya. Terus teman-teman juga nanti lumayan bisa punya kerangka lah. Ya kan, kerangka untuk teman-teman. Jadi teman-teman nanti enak belajarnya. Oh, nanti setelah ini. Jadi jelas ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, next-nya. Ini tips 1. Ya. Karena yang kita bahas adalah data, maka teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus tahu datanya seperti apa. Ya, ini kalau saya agak apalagi ya. Saya tambah lagi di sini ya, ada single, multiple, ya kan. Nanti multiple pun nanti ada trend, comparison, combination gitu ya. Terus nanti pun tetap masih ada lagi kanan ya. Apakah datanya itu similar ya atau different ya. Terus masih ada lagi nanti ketemu map ya, dan terakhir nanti ketemu namanya proses. Nah, jadi teman-teman mau nggak mau harus tahu ini, ya. Apakah datanya single atau multiple, ya, jomblo, ya kan, atau ada pasangannya, ya kan, atau single atau sudah berkeluarga. Ya nanti teman-teman secara detail nanti kita bahas, gitu ya. Terus ini yang penting, ya apakah datanya itu trend, comparison, ya atau kombinasi, ya. Nah, itu juga penting sekali, nanti bisa kita bahas secara detail, gitu ya. Selain itu teman-teman masih belajar lagi similar atau different gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman sudah ada rumusnya ketika belajar ini ya. Nah, padahal ya saya bilang kemarin beberapa kali saya tes, saya kursus itu saya nggak ngerti gitu. Ternyata ada data single ya katanya.
Ternyata ada tren ya kemarin, artinya ada similar, ada different. Enggak, waktu itu ya sudah, teruslah data. Gitu kan. Habis itu dibahas itu ya. Ya kalau kita nggak bisa baca data, ya gimana kita mau nulis data kan gitu. Ya. Makanya sebelum teman-teman nanti bisa nulis, ya teman-teman tahu dulu gitu ya. Oh ini loh datanya. Ya kan? Bukan nulis dulu baru analisa data. Teman-teman tahu datanya dulu, baru teman-teman nanti nulis gitu ya. Kalau teman-teman nanti nggak tahu data, loh, apa yang mau teman-teman tulis? Gitu ya kan? Teman-teman nulis pun bisa jadi teman-teman malah salah nulisnya. Nah, itu penting sekali. Ya, ini yang apa? Saya bilang saya dulu nggak temukan ini ketika kursus. Ya, padahal ini yang mahal. Gitu ya. Nah, ini untuk tip nomor 1 ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ada tabel ya. Saya pikir tabel bukan hal yang baru lagi untuk teman-teman. Gitu ya. Nah, ada tabel. Nah, nanti jelas kita akan bahas itu ya. Cuman kalau ini ya, karena datanya cuma 1 ya. Maksudnya data 1 ini satu ini ya. Ada country A, country B, country C ya. Terserah yang penting ini kan masih dalam satu tabel. Nah, ketika tabelnya 1, maka kita akan sebut dia single. Ya. Datanya adalah data single. Nah, kapan dia diberi data comparison? Ya kan? Di situ saya tulis ada comparison. Ketika tidak ada tahun. Ya. Nah, apa bedanya tren? Nah, nanti kita bahas di di pelajaran setelah ini ya. Nah, kapan ada tren, ya kan? Kapan ada comparison? Ya, apa yang menunjukkan dia data? Apa ciri-cirinya data itu comparison? Apa ciri-cirinya data itu tren? Apa ciri-cirinya data itu single? Apa ciri-ciri data itu multiple? Sekaligus dengan bagaimana teman-teman nanti tahu bagaimana cara nulisnya. Ya, ini yang pertama dan penting sekali. Yang kedua, biasanya orang-orang itu hanya akan menulis only key feature. Ya. Nah, yang lupa itu adalah making comparison. Ya. Kadang lupa making comparison, padahal yang bikin teman-teman nanti nilainya 7 itu adalah comparison. Nah, apalagi teman-teman cuma ngelis gitu ya. Seperti tadi, akomodasi di country A sekian, food sekian, transportasi sekian, other goods and services sekian. Terus itu di country B, akomodasi sekian, transportasi sekian, dan seterusnya. Itu kan membosankan. Nah, itu kan bukan ranah tulisan-tulisan teman-teman yang memang sudah ada di bangku kuliah. Ya, nah, itu pun ya anggap saja anak SD pun tahu gitu bagaimana cara mengerjakan pola-pola seperti itu. Ya, makanya penting sekali untuk tidak ngelis ya. Nah, gimana dong making comparison? Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini tadi kan sudah saya berikan ini ya data ya. Nah, kita mau bahas yang samping kanan dulu gitu ya. Nah, di samping kanan ya teman-teman sambil cek coba ada di apa sudah ada beberapa yang ini ya. In country B, the total spending of students is the second highest one, which accounts for 4,500 per year. Ya, kita bahas country B ya, di mana total spendingnya itu adalah tertinggi nomor 2 ya, dengan $4.500 per tahun. Nah, it is 3 times higher than that of country C with only 1,500 annually. Nah, inilah yang menarik. Ya. Ternyata 4.500 ya, kita tahu juga ya kan, 4.500 itu 3 kali lipat dari 1.500. Ya kan? Nah, makanya kita di sini bilang bahwasanya 4.500 itu ya kita pakai it ya 3 kali lipat lebih tinggi dari spendingnya country C ya yang hanya 1.500 annually ini per tahun. Jadi menarik tulisannya teman-teman, nggak membosankan. Kalau teman-teman cuma bilang
Country A 5.000, country B 4.500, country C 1.500, ya sudah, 5 lah nilai teman-teman. Ya. Sama kita cara baca datanya kita sama, cuman menyajikannya inilah yang memang berbeda ya, dan butuh apa ya? Butuh kursus lah saya bilang. Teman-teman harus tahu itu maksud saya. Gitu ya. Seperti ini. Ya karena kita nggak dapat pelajaran seperti ini di masa kuliah gitu loh ya. Atau waktu matematika kan kita nggak dapat gitu. Ya sudah. Ya. Makanya ya teman-teman harus belajar mau nggak mau. Gitu ya. Nah, itu kalau kita membahas yang ini ya. Kita cek yang bawah ini. Accommodation accounts for 45% of the total expenditure of students in country A. Tahu kita bahwasanya akomodasi ini 45%. Nah, kalau teman-teman mau ngelis, maka teman-teman cuma bilang ya diikuti oleh ya kan gitu biasanya kita ya kan. Diikuti oleh food dan leisure 22%, ya. Terus itu other, terus terakhir books. Ya kan? Sudah. Ya kan selesai lah, 5 lah nilai kita kalau kayak gitu. Ya. Nah, maka dari itu mau nggak mau teman-teman harus bagus itu gitu ya. Accommodations account for 45% of the total expenditure of students in country A. It is 2 times more significant than their food and leisure, which comprise of 22%. Ya. Kita tahu akomodasi itu di 45% angkanya. Ya. Nah, akomodasi itu 2 kali lipat lebih banyak daripada food and leisure, di mana food and leisure itu mempunyai angka 22%. Nah, itulah maksud saya yang mahal. Ya, itulah maksud saya yang diinginkan oleh reviewer, di mana tulisan teman-teman itu bagus, enak dibaca, ya kan, menarik gitu loh, ya. Itu udah mewakili lah, maksud saya seperti itu. Ya, ini yang kedua. Next-nya. Teman-teman, ya, ini hal yang menurut saya penting ya. Make your own model answer. Ya. Bikin model answernya teman-teman sendiri. Nanti kita pelajari, teman-teman nggak perlu khawatir. Ya. Jangan sampai teman-teman itu intro sama overview itu pusing. Ya, kalau bisa teman-teman sudah selesai di intro sama overview. Apapun model soalnya, apapun model datanya, intro sama overview-nya teman-teman itu sama. Jadi itu udah benar-benar membantu teman-teman gitu, dalam menulis sebuah writing, ya, terutama writing task 1. Ya. Kalau teman-teman masih berpikir bagaimana cara bikin intro, teman-teman masih berpikir bagaimana bikin overview, habislah waktu teman-teman. Ya kan? Ingat kan, waktu kita tuh cuma 20 menit. Ya kan? Cuman 20 menit untuk menulis 150 kata dan mikir data. Nah, itu kan lumayan menyita ya. Saya yakin kok teman-teman ketika diberi waktu 1 jam untuk memberikan atau untuk merepresentasikan data yang teman-teman dapat, saya yakin nilainya bagus. Ya, yakin saya. Gitu ya. Apalagi teman-teman masih buka kamus, teman-teman masih, wah yakin saya nilainya bagus. Tapi ini tes. Cuma 20 menit, teman-teman tidak boleh buka apapun, tidak ada tool apapun, hanya pensil ya atau komputer ketika teman-teman ambil CBT. Ya. Maka teman-teman ya jangan sampai dipusingkan intro sama overview. Maka nanti kita akan bahas ya. Kalau hari ini cukup, hari ini intro. Kalau enggak, besok kita baru bahas intro sama overview. Harapan saya apapun modelnya, teman-teman tidak ada masalah di intro sama overview. Langsung teman-teman mikir detailnya seperti apa. Nah, selesai teman-teman itu bikin model answer, ya, bentar ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah,
Selesai teman-teman ini ya, bikin model answer gitu ya, ada intro, ada overview, maka teman-teman nanti percantik ininya, tulis sentence teman-teman gitu ya. Jadi naikkan levelnya teman-teman itu ya, yang dari level semua cuman verb gitu ya. Nah, nanti bagaimana teman-teman membuat sebuah pola nonverbal. Ya kan? Nanti kita belajar semua itu, nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman mampu mempercantik tulisan gitu ya, terus secara hitungan senternya teman-teman nanti jadi levelnya level atas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah seperti model answer gitu ya. Nah, karena di sini ada overall, berarti ini sudah kita pastikan bahwa ini adalah overview. Ya kan? Overall the stand out from the graph is that blah 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 blah. Another interesting point is that blah 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 blah. Ya, itu adalah contoh model answer gitu ya dari overview. Ya. Terus bawahnya looking at the detail sudah jelas ya, itu nanti sudah masuk ke detail. Tapi nggak perlu khawatir, nanti kita bahas ini semuanya di selanjutnya. Ya, nah, ini penting sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan orang-orang grammar katanya. Padahal apa yang dia khawatirkan itu bukan hal yang benar-benar penting menurut saya. Ya kan, mereka bingung gitu kan. Apakah grammarnya ini ya harus ini ya? Oke lah, bisamu apa saya tanya sekarang ya. Kalau bisamu present tense, pakai aja semua present tense, nggak masalah. Ya, nah datanya past tense, nah itu tuh tahu gitu kan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman datanya past tense dan teman-teman mungkin memakai pola-pola present, nah itu sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Bukan dianggap satu permasalahan yang besar dan akan menghancurkan nilai teman-teman, enggak, gitu ya. Yang bermasalah itu adalah ketika teman-teman tidak mampu konsisten, gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai past tense di data, ya pakai past tense. Ya kan? Kalau teman-teman mau pakai present, ya pakai present semua. Teman-teman nggak perlu khawatir. Gitu ya. Makanya biasanya beberapa kali saya pelatihan juga gitu ya, pelatihan writing itu kan, saya selalu tanya ke teman-teman, apa yang bikin pusing? Grammar katanya. Grammar di mananya saya bilang. Ya kan? Kalau struktur grammar, saya bilang, ya memang mau nggak mau teman-teman harus punya variasi yang lumayan banyak gitu ya. Tetapi yang mereka khawatirkan tuh grammarnya tenses gitu. Makanya saya selalu bilang, tenses itu bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan. Yang penting teman-teman konsisten, selesai masalah. Ya, nah, meskipun ya saya akan selalu merekomendasikan bukan itu, tapi itu harus saya ucapkan karena memang itu kenyataannya seperti itu. Ya kenyataannya teman-teman pakai present tense terus dari awal sampai akhir meskipun datanya pas dan itu nggak masalah. Itu harus saya ucapkan karena memang kenyataannya seperti itu. Tetapi ya kan memang kalau saran saya ke teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman memang sudah tahu pola-pola tense, toh ini juga bukan 16 tenses loh. Gitu ya. Ini cuma berapa sih? Present, present perfect, past, past perfect, future perfect. Ya kan? Cuman ini aja ya. Yang sering dipakai yang jelas itu adalah past sama past perfect. Yang paling sering dipakai dalam writing task 1. Kalau writing task itu biasanya present sama present perfect. Cuman itu aja. Gitu ya. Ini bukan teman-teman belajar hal yang benar-benar kompleks, enggak gitu ya. Makanya ketika teman-teman tahu data itu ada di masa lampau ya sudah pakai past atau past perfect. Gitu ya. Gitu doang ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Makanya ketika teman-teman memang belum tahu past tense ya kan, tahunya cuma present tense, ya sudah pakai aja present tense dari awal sampai akhir. Yang penting teman-teman nggak merubah salah satu verbnya itu jadi past atau future. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah ekspor tahun 85 sampai 90. Ya. Jelas ini setengah dekade gitu ya. Pun tahunnya adalah tahun nggak enak ini ya, tahun 90 gitu ya. Belum ada kita di dunia ini ya. Nah, dari sini gitu ya, teman-teman. Ya, kita sudah bisa menebak sebenarnya ya. Jelas ini past tense. Ya kan? Jelas ini past tense ya. Atau past perfect kalau teman-teman mau pakai. Gitu. Kenapa? Karena ada perubahan tren gitu ya. Nah, dari sini kalau teman-teman terpaksa pakai present tense nggak apa-apa sebenarnya. Semuanya pakai present tense. Ya, itu pun nggak apa-apa. Ya. Tapi memang lagi-lagi ketika teman-teman sudah bisa menguasai past tense, sudah pakai past tense. Ya, nah, sekarang seperti itu. Nextnya.
gitu ya. Nanti kita berikan, ini teman-teman nggak perlu khawatir, gitu ya. Teman-teman tadi saya sudah bilang Beauty Fan and Fan Center nanti kita pelajari juga, gitu ya. Meskipun saya nggak akan sedetail teman-teman ketika belajar grammar for writing atau mungkin kelas lain, gitu ya. Memang ya memang bukan waktunya untuk membahas itu, gitu ya. Ini kita waktunya membahas tentang writing, ya, seperti itu. Ini contohnya saja, saya nggak perlu detail juga ya. Although still young, the new master's degree student has been invented the COVID cure. Contohnya saja, gitu ya. Nah, mana yang dianggap bagus itu adalah although still young, ya. Itu adalah format-format yang bagus sekali yang menandakan bahwasanya teman-teman memang advance dalam membuat sebuah sentence structure dalam bahasa Inggris. Ya, terakhir. Teman-teman jangan sampai tidak punya waktu 5 menit terakhir untuk mengecek grammar dan spelling. Ya, atau 3 menit lah kalau teman-teman sudah biasa ngecek. Ya. Teman-teman saya itu kebanyakan mereka pintar secara grammar, pintar secara struktural, tetapi karena mereka tidak pernah ngecek, ya, dan biasa memang ada aja yang salah. Gitu ya. Saya selalu bilang grammar band writing IELTS band 7 itu masih boleh salah grammar, tetapi ya lagi-lagi ya satu lah minimal, gitu kan. Bukan 2, 3, 4 yang menandakan bahwasanya teman-teman memang perlu belajar lagi di masalah grammar. Nah, untuk mengatasi hal yang jangan sampai ide kita bagus, ya leksikalisasi kita bagus, vocabnya kita bagus, tapi cuma gara-gara grammar hancur nilai kita. Ya, makanya 5 menit terakhir hal yang benar-benar penting sekali ya. Itu yang pertama yang saya perlu sampaikan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang tanyakan langsung tanya aja ya. Ini sudah saya siapkan lagi nextnya. Sampai tadi ada yang tanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke section 1. Belum. Oke, Kak Intan belum. Oke, belum semua ya. Oke. Saya mau membahas tentang band deskriptor ya. Tadi detailnya saya sudah bahas. Sekarang saya mau membahas tentang prosentase. Ya. Soalnya ini jadi apa ya? Jadi mitos kalau saya bilang, karena kan bukan kenyataan gitu ya kan. Ya, selalu teman-teman saya bilang, wah nanti kalau saya salah baca data berarti saya nilainya anjlok dong, gitu kan. Saya bilang iya. Ya. Kalau teman-teman salah baca data berarti teman-teman hancur di tax achievement. Teman-teman di sini 7, sorry. Ini 7, ini 6. Nilai teman-teman nanti bakal 6. Meskipun yang lainnya 7. Oke, sorry ya. Nah, tapi nggak cuman ketika teman-teman tajamnya hancur, teman-teman bagus juga cara baca data. Ya, grammarnya teman-teman hancur, ya tetap teman-teman dapat 6. Ya, atau ini bagus, tetapi vocabnya teman-teman spelling error semua, 6,5. Ya, teman-teman dapatnya 6,5. Ya memang kejam writing ini, nggak seperti overall. Kalau overall ya ada 7, 7, 7, 6, ini 6, 6, ini 6,5, ini 6,5 aja. Maka nilai kalau overall ini saya bilang, kalau overall ini pasti jadi 7. Ya. Tetapi kalau writing teman-teman ini 7, ada salah satu saja yang 6,5, nilai teman-teman 6,5. Maka kalau teman-teman memang butuh writing 7, ya teman-teman harus bisa menguasai 4-4-nya, bukan cuma salah satu atau salah 3 dari 4 band deskriptor tersebut. Ya, itu penting sekali teman-teman. Ya, jadi bukan cuma teman-teman salah data yang ngancurin nilai teman-teman, teman-teman salah grammar pun sama. Ya, nilainya teman-teman juga hancur. Ya, makanya ini bukan hal yang patut disepelekan gitu ya di band deskriptor. Ya, ini saya tadi sudah bahas. Nah, ini adalah cacat yang ada dalam tax 1, teman-teman. Ya, saya kerjakan lagi dikit ya.
Oke ya, lumayan agak ya. Nah, pertama ada pie chart ya, ada table, ada line graph, ada bar graph, ada column graph. Ya. Saya biasanya kolom sama bar ini saya jadikan satu, saya anggap semua bar chart. Ya, saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa. Ini saya anggap sama lah, intinya seperti itu ya. Saya nggak tahu teman-teman yang mungkin jurusan asli statistik atau teman-teman yang di matematika atau mungkin teman-teman yang di teknik ya, yang biasa ketemu seperti ini jadinya seperti apa. Cuman kalau menurut saya ya kan, karena ini sama, maka saya anggap column graph ini juga bar graph gitu ya. Nah, 5 ini kan teman-teman sebenarnya satu data ya. Nah, makanya teman-teman kalau main Excel ya, Microsoft Excel, teman-teman bisa jadikan data teman-teman itu dari table ya. Nah, kan Excel kan table ya. Jadi pie chart, jadi line graph, jadi apa bar chart. Ya. Nah, makanya nanti kita akan membahas ini jadi satu. Gitu ya. Karena memang aslinya sama. Ya. Yang beda lagi ini adalah map. Ya. Map nanti akan kita sendirikan mungkin di akhir-akhir karena map sama ini orang bilang diagram. Ya, tapi kalau saya bilang proses. Ya, itu cuma beda buku saja, jadi nggak ada masalah. Jadi teman-teman mau bilang itu proses, mau diagram itu cuma terminologi. Tapi intinya sama. Jadi teman-teman nggak perlu perdebatkan hal yang kecil, ya seperti itu. Makanya ini adalah diagram, ya. Kalau saya bilang ini proses, ya sama saja teman-teman ya, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, ya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi nanti kita akan membahas 5 ini jadi satu, habis itu 2 hari terakhir kita baru membahas map sama proses atau diagram. Nah, teman-teman, kita langsung sudah membahas tentang single atau multiple. Ya. Nah, single atau multiple ini hal yang benar-benar sangat mudah sekali. Ya, bukan hal yang susah untuk dipelajari. Ya, tetapi mau nggak mau harus kita pelajari gitu ya, meskipun mudah. Gitu ya. Karena nanti akan bukan bermasalah ya. Nanti akan quite challenging lah ketika nanti kita ketemu multiple data ya. Multiple data nanti akan ada beberapa cara pengerjaannya. Sekarang kita mau fokus sama single dulu ya. Tapi pertama kita harus tahu gimana sih data itu dianggap single atau kapan data itu dianggap singular. Nah, sekali lagi single multiple ini hal yang benar-benar sangat mudah sekali untuk dibedakan. Ya, tinggal lihat saja jumlah data yang diberikan berapa. Ya. Kalau teman-teman punya satu data yang diberikan itu cuma satu data, maka teman-teman pastikan bahwa itu adalah data single. Ya. Tetapi kalau teman-teman nanti ketemunya itu 2 data atau lebih, diingat-ingat. Ya, pokoknya kalau satu single, kalau 2 data lebih namanya multiple. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya gedekan, teman-teman. Coba Kak Nesa. Kak Nesa ini anggap single atau multiple? Di-unmute sendiri ya. Bisa kok di-unmute. Adakah? Atau Kak Bira aja dulu, Kak Bira. Bisa unmute nggak teman-teman? Atau susah unmute-nya? Teman-teman bisa unmute sendiri loh. Kak Intan mungkin? Multiple bukan, Kak? Oke, ya. Kita ngitungnya jumlah data ya. Jumlah datanya berapa? 1 atau 2? Datanya 3 bukan sih, Kak? Oh, datanya 3. Oke, siap. Oke ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita ini teman-teman
ya rule-nya kelas saya, teman-teman jangan pernah malu ya. Jangan pernah malu untuk berpendapat, jangan pernah malu untuk bertanya gitu ya. Nah, jadi feel free saja. Saya dulu juga gitu ya. Santai saja. Nah, ini teman-teman ya, makanya saya bilang ini single atau multiple ya. Nah, kalau jumlah datanya itu satu, maka dia itu single. Nah, dari sini teman-teman semua ini nggak cuma Kak Intan, nggak cuma Kak siapa itu ya. Nah, ini datanya ini adalah satu, teman-teman. Ya, meskipun isinya data itu ada 3. Ya, ini ada Australia, ada Kanada, ada European Community. Ya, memang. Tetapi karena jumlah datanya itu cuma 1, jumlah datanya bukan isinya, maka kita bisa bilang ini adalah data single. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke bawah. Pak, Ya, berarti ya. kalau yang tabel yang tadi itu, kan Yang ada di yang atas tadi ya. yang sebelumnya itu loh Kak, waktu Kakak jelasin di presentasi slides itu, Oh, heeh. itu masuknya berarti multiple juga apa single Kak? Single, karena cuma satu datanya, itu table. Oh, oke. Nah, Ya. ini kan datanya cuma satu, line chart. Ya. Nah, berarti ya kan, kalau cuma satu datanya, entah itu table, entah itu line chart, entah itu bar chart, maka dianggap dia itu single karena jumlah datanya itu satu. Meskipun ya kan kita tahu yang dihitung kan ada 3 ini ya kan, ada Kanada, ada Australia, ada European Community, gitu ya. Oke, maka ini kita anggap single. Ada lagi mungkin yang perlu dipertanyakan ya. Ini penting ya, soalnya ini baca data gitu ya. Nah, teman-teman jangan sampai salah untuk masalah pembacaan data. Sampai sini teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut di bawah ini ada beberapa contoh lagi ya kan yang sudah saya siapkan buat teman-teman. Oke, jelas nggak ya? Oke. Teman-teman tanya langsung unmute sendiri ya, teman-teman ya. Ini nggak perlu malu-malu. Teman-teman dulu semua belajar di sini gitu ya, bukan ya. Kalau mereka udah pinter ngapain ya susah-susah ikut kelas gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Oke, nextnya sekarang. Ya. Kak Raden. Ya, Kak. Ya. Manggilnya Kak siapa ini? Johannes aja. Kak Johannes. Oke, Kak Johannes. Ya. Ya, pertanyaan saya sederhana. Ini single atau multiple data ini? Menurut saya mungkin multiple sih, Kak. Nah, kenapa kalau dia multiple? Karena ada 5 set data yang dimasukkan ke dalam satu grafik. Oke. Kalau datanya sendiri jumlahnya berapa? Datanya ada 5 kalau menurut saya. Ada 5 ya. Oke, terima kasih. Kak Prince Natalia. Iya, Kak. Iya. Ini sama datanya, pertanyaan saya sederhana juga. Ini single atau multiple? Kalau menurutku ini multiple. Multiple. Kenapa multiple? Karena dia ada 2 jenis data sih, Kak, menurutku. Ada males, ada females. Ada male, ada females. Iya. Okay. 2 jenis. Oke. Siapa manggilnya Kak siapa nih? Cece boleh, Prince Cece boleh. Oke, terima kasih Kak Cece ya. Nah, sekali lagi teman-teman gitu ya. Data ini ya kita memang tidak ya fokus dengan isi datanya. Ya. Jadi kita tidak fokus dengan isi datanya, tetapi kita fokus pada jumlah datanya. Ya. Jadi fokus kita untuk single multiple adalah jumlah atau jumlah tipe chart lah lebih enaknya.
Ya. Jadi ya untuk yang ini ya, ini leisure time ya teman-teman ya, typical week ya, by sex and employment status ya, karena ini male sama female ya kan. Jadi single sama multiple itu tergantung dari jumlah tipe chartnya atau jumlah tipe grafnya ya. Jadi bukan spesifik data ya. Maksudnya spesifik data ini adalah male and female. Jadi kok ada ya. Nah, chartnya ini apa? Ini adalah bar chart atau bar graph sama saja. Nah, ya. Jadi teman-teman, ya semuanya ini ya, nggak cuma untuk Kak Jaja ataupun Kak Johannes ya. Pola seperti ini adalah single. Ya. Pola seperti ini adalah single. Ya. Ini sama dengan yang di atas. Ya, kita tahu juga di atas ini ada 3, ya. Ada Australia, ada Kanada, ada European Union. Tapi lagi-lagi ya single multiple itu bukan jumlah spesifik datanya. Ya. Tetapi jumlah tipe chart ya atau grafnya. Oke ya, teman-teman ya. Sorry ya. Jadi lagi-lagi ya, teman-teman bukan menghitung isi detailnya, tetapi jumlah grafnya. Ini jumlahnya grafnya cuma 1, yaitu adalah line chart. Ya. Maka ini disebut single. Sama dengan ini bar chart. Jumlahnya berapa? 1. Ya. Maka disebut single. Nah, ini multiple, teman-teman. Kenapa multiple? Karena jumlahnya 2. Ya. Ya. Jumlah pie chart ya, itu adalah 2. Maka karena lebih dari 1 grafnya, maka dianggap multiple. Oke ya, teman-teman ya. Ada azan bentar ya. Kita break mungkin 2-3 menit, nanti kita lanjutkan. Sambil teman-teman cerna apa yang ada di layar kaca teman-teman ya. 5 menit, 2-3 menit ya teman-teman ya. Nanti kita mulai lagi.
Oke ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini ya, sekali lagi teman-teman, yang satu datanya ya, yang cuman line chart lah, yang cuman bar chart lah, atau mungkin nanti teman-teman ketemu cuman satu tabel kayak tadi, berarti itu adalah data single. Teman-teman ingat-ingat, itu adalah data single. Ya. Nah, sedangkan ketika data itu dua, contohnya seperti ini, ada dua pie chart. Ya. Ada dua pie chart, maka kita bisa pastikan, kita bisa bilang bahwasanya data ini adalah data multiple. Ya, jadi bukan lagi single. Ya, ini juga, ya. Kalau ada dua data, ya. Kalau ini tadi kan sama ini, dua pie chart. Yang bawah pie chart sama line chart, ya. Maka ya, ini juga kita anggap multiple. Ya. Kenapa multiple? Ya, jumlahnya itu ada dua chart. Ya. Dua chartnya adalah satu line chart. Ya. Kita kasih kurung saja. Satu pie chart yang atas, ya, dan satu line chart. Maka kita anggap dua, ya. Maka kita bisa bilang itu multiple. Oke, sebelum kita lanjut ke intro, teman-teman, sampai sini teman-teman. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang data single dan multiple? Kak Bira, Kak Intan, Kak Cece, Kak Johannes, Kak Nisa. Silakan, teman-teman. Silakan, apapun yang ditanyakan, tanyakan. Ya. Soalnya ini penting, teman-teman. Ya. Sekali lagi, baca data itu penting sekali, gitu ya. Lebih penting daripada teman-teman menulis writing. Oke, Kak Bira aman, Kak Intan aman juga. Yang lain, Kak Caca, Kak Johannes, sama Kak Nisa mungkin. Sejauh ini aman. Oke, jelas ya. Oke, ya. Jadi ingat-ingat teman-teman ya. Bukan jumlah data spesifiknya yang bikin dia itu single atau multiple. Ya. Tetapi yang bikin single atau multiple adalah jumlah chartnya, tipe grafnya. Ya. Ketika dia dua berarti sudah jelas. Ya. Datanya adalah multiple. Ya. Dua pie chart. Ini satu pie chart, satu line chart. Ya. Ini satu bar chart, single. Ini satu line chart, single. Ya. Ini dua pie chart, multiple. Ya. Ini satu pie chart, satu line chart. Ya. Ini juga multiple. Ya. Nah, teman-teman ya, ini 5 menit terakhir ya. Saya akan membahas sedikit tentang tren. Ya. Kalau tadi teman-teman sudah paham ya. Jadi di sini ya kita ya akan bahas tadi kan single sama multiple. Sekarang trend versus comparison. Ya. Ya. Nah, sekarang bedanya trend sama comparison. Ya. Kalau datanya itu tren, ya. Kalau datanya itu tren, ya. Ciri-cirinya adalah ada rentang waktu. Ya. Kalau comparison, ya,
hanya satu waktu. Ya. Contoh sederhana. Ya, ini lagi saya jadikan contoh biar teman-teman paham. Ya. Nah, ya. Karena ini ada rentang waktu, ya. Spesifiknya adalah 1985 sampai 1990. Ya. Maka dianggap data tren. Ya. Nah, bedakan dengan ini. Ya. Data ini dia ya itu di tahun oh ini beda ya, bukan ini ya. Ini cropnya saya kurang ke bawah. Oke. Ya. Kalau yang nomor 2 ini ya atau data nomor 2 ini ya. Di sini kan tidak spesifik tahunnya. Ya. Jadi kita bisa bilang bahwasanya tidak ada rentang waktunya. Nah ini ada 8889. 8889 itu sama kayak kita inilah. Mungkin tahun ajaran lah ya. Nah, tahun ajaran 2000 sama 2001. Gitu. Tahun ajaran 2019, 2020 gitu. Tapi kan ini tetap satu data. Kecuali di sini ada tahunnya. Contoh, yang merah ini adalah atau di bar chart pertama ini tahun 2000. Ini 2001. Ini 2002, ini 2003, 2004. Nah, itu baru namanya data tren. Ya kan? Nah, karena ini tidak ada, gitu ya, maka dianggap data comparison. Gitu ya. Kenapa harus dibedakan tren sama comparison? Karena teman-teman nanti akan beda cara ininya, cara nulisnya, beda cara isinya, ya kan, terus beda vocab-vocabnya. Jadi penting sekali untuk teman-teman tahu mana itu data tren, mana itu data comparison, ya. Nah, karena waktunya ini sudah habis, ya, saya cukupkan sampai sini. Nanti saya kirim di grup, ya. Ada data-data. Saya pengen teman-teman nanti silakan di list di grup, ya. Data single atau data multiple. Yang kedua, data trend atau data comparison. Teman-teman, ya, kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar, ini saya ini saja, ya. Data trend itu namanya data dinamik. Ya. Ini kalau teman-teman belajar buku atau di web ya, biasanya teman-teman ya. Nah, kalau comparison itu namanya data statik. Ya, ini istilah saja. Ya, cuman saya memang nggak pakai dynamic static, saya pakainya adalah trend sama comparison karena lebih enak. Menurut saya lebih menggambarkan datanya lah gitu. Kalau dynamic sama statik kan kayak apa gitu ya. Saya agak kurang familiar sayanya gitu ya. Tapi teman-teman boleh memakai dua ini ya. Cuman nanti setelah saya kirim beberapa contoh soal di grup, ya, saya pengen teman-teman cuma analisa dua. Datanya itu single atau multiple, datanya itu trend atau comparison. Seperti itu. Teman-teman sampai sini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita di hari pertama yang benar-benar penting sekali, fundamental sekali ini. Teman-teman, silahkan. Kak, saya mau silakan, Kak Intan. Kak, misalkan itu kan hitungannya tahun ya. Kalau Ya. misalkan hitungannya bulan, jadi misalkan, kalau tadi kan karena di bawahnya itu nggak ada detailnya ya, Kak. Iya.
kalau misalkan di bawahnya itu ada bulan gitu ya, misalkan dari bulan November 90 gitu ya, terus di bawahnya lagi sampai misalkan Februari 2091, itu tetap masuk tren atau comparison, Kak? Bagus sekali pertanyaannya dari Kak Intan ya. Nah, jadi rentang waktu ini pertama boleh tahun. 99% Kak Intan dan teman-teman itu memakai tahun. Tetapi ketika ada bulan, dia juga termasuk tren. Bahkan hari saja yang hitungan paling kecil, ya itu juga termasuk tren. Ya, jadi pertanyaannya Kak Intan tadi ketika ada rentang waktu Februari sekarang kan Juni tuh. Juni 2020 nanti sampai Oktober 2020 umpama. Teman-teman mungkin ada ini. Nah, itu kan ada rentang waktu, maka itu juga dianggap tren. Seperti itu, Kak. Ada lagi? Atau Kak Intan udah jelas? Jelas, Kak. Makasih. Oke, siap. Bagus sekali pertanyaan Kak Intan. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oke ya, saya pikir cukup untuk hari ini ya, perkenalan kita yang langsung ngegas kita ya kan. Enggak, saya pengen teman-teman itu benar-benar dapat semua materi gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu nggak tahu gitu, soalnya ini penting sekali gitu ya. Makanya saya langsung gaskan saja di hari pertama gitu ya. Kita ketemu lagi hari Senin teman-teman ya, karena besok 1 minggu itu waktunya istirahat ya kan. Waktunya rebahan lah ya untuk 1 minggu gitu ya. Meskipun tiap hari rebahan juga itu ya. Tapi untuk video nanti mungkin saya agak kirim malam gitu ya, karena memang masih antri videonya gitu ya. Makanya mungkin kalau nggak malam ya besok tengah malam lah, kadang ada pagi gitu ya. Makanya mohon maaf kalau kadang videonya telat. Tapi untuk materi langsung saya kirim ya. Jadi biar teman-teman nggak nunggu-nunggu ya. Seperti itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman ya atas kehadirannya. Ya, nanti tunggu saja soal-soal di grup, nanti akan saya kirim gitu ya. Teman-teman ingat-ingat single, multiple, trend atau comparison ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, siap.